Di sebuah dusun yang tenang di pinggiran Indonesia, penduduknya selalu menutup jendela sebelum senja turun. Bukan karena takut hewan liar, bukan pula karena pencuri. Mereka takut pada suara langkah kecil yang terdengar di atap rumah, disusul tawa lirih anak perempuan yang tidak pernah terlihat wujudnya. Ia hanya muncul pada malam tertentu, ketika angin tidak bergerak dan udara serasa lebih berat dari biasanya. Penduduk menyebutnya dengan satu nama yang sejak dulu menjadi bagian dari cerita lama yang diwariskan turun-temurun. Sosok itu dikenal sebagai anak Kunti. Banyak yang menganggapnya hanya legenda. Sampai suatu malam seorang pemuda bernama Genta membuktikan sendiri bahwa legenda itu bukan sekadar cerita yang dibuat untuk menakut-nakuti anak kecil. Awal CRITA Genta adalah mahasiswa yang sedang meneliti cerita rakyat Indonesia untuk tugas akhir. Sebagai pemuda kota, ia terbiasa dengan keramaian, lampu terang, dan kehidupan yang tidak pernah berhenti. Namun tugasnya kali ini membawanya ke sebuah dusun kecil bernama Merang, sebuah wilayah terpencil yang hanya bisa dijangkau melalui jalan hutan sejauh beberapa jam. Sesampainya di sana, ia melihat suasana dusun yang damai. Rumah-rumah sederhana berdiri berjajar, sungai kecil mengalir jernih di pinggir desa, dan pepohonan tinggi menaungi wilayah itu dari sengatan matahari. Meski tampak menyenangkan, penduduknya terlihat waspada. Mereka berbicara perlahan, selalu menutup pintu rapat, dan setiap kali matahari mulai turun, mereka mempercepat langkah pulang. Genta mengira itu hanya kebiasaan desa kecil. Namun setelah ia tinggal satu malam, ia memahami alasannya. Kedatangan malam PRTAM pada malam perdananya, Genta tidur di rumah kepala dusun bernama Pak Surya. Awalnya tenang, hingga sekitar tengah malam angin tiba-tiba berhenti. Tidak ada daun yang bergerak, tidak ada serangga yang bersuara. Keheningan yang terlalu sempurna membuat Genta terbangun, kemudian terdengar suara seperti langkah kaki kecil berjalan pelan di atap. 1 langkah, 2 langkah, 5 langkah. Suara itu sangat ringan seolah berasal dari anak kecil yang belum kuat menapak lantai. Genta mencoba mengabaikan, namun suara itu kini berpindah ke jendela. Seperti seseorang menggeser jari di kaca. Jika kau masih terbangun, jangan lihat ke jendela. Suara Pak Surya tiba-tiba terdengar dari ruang sebelah. Genta tertegun. Kenapa? Pak, bisiknya balik, karena malam ini adalah malam tanpa angin. Itu berarti dia sedang berjalan. Pak Surya tidak menjelaskan siapa yang dimaksud. Tetapi sejak malam itu, Genta merasa pikirannya dipenuhi tanda tanya yang harus ia jawab sendiri. Pencarian KBNARAN keesokan harinya, Genta mulai mewawancarai warga. Namun setiap kali ia bertanya tentang cerita rakyat yang berhubungan dengan sosok anak kecil, mereka langsung mengalihkan topik. Ada yang pura-pura sibuk, ada yang hanya bergumam dan pergi. Hanya satu orang yang mau berbicara. Nenek tua berjuluk Mak Raminah. Dengan suara lirih tetapi tegas, Mak Raminah bercerita bahwa banyak tahun lalu, di hutan dekat sungai, hidup seorang perempuan yang sedang mengandung. Namun ia hilang secara misterius setelah pergi mencari kayu. Warga menemukannya beberapa hari kemudian, tetapi ia sudah tidak bernyawa. Menurut cerita yang turun-temurun, perempuan itu meninggal sebelum sempat melahirkan. Namun yang membuat cerita ini terasa mengerikan adalah kejadian-kejadian aneh setelah itu. Malam demi malam, warga mendengar suara tangis bayi dari hutan. Beberapa orang yang berani mendekat melihat sosok perempuan pucat menggendong bayi. Saat warga mencoba menolong, sosok itu menghilang antara pepohonan. Sejak itu, setiap beberapa tahun warga melaporkan kemunculan sosok anak perempuan kecil yang tidak pernah terlihat jelas wajahnya. Ia hanya muncul pada malam tanpa angin, dan orang-orang menyebutnya anak Kunti. Mak Raminah membungkuk dan berbisik, anak itu tidak jahat. Ia hanya mencari ibunya. Tapi jika ia melihat seseorang yang ia anggap mirip, ia akan mengikuti orang itu pulang. Genta merasakan bulu kuduknya berdiri. Malam kedua, peringatan TRLAMBAT malam berikutnya, Genta kembali di rumah Pak Surya. Sama seperti sebelumnya, malam tiba dengan cepat dan sunyi, namun kali ini, suara langkah kecil itu terdengar lebih dekat dari sebelumnya. Tok tok tok, kali ini bukan di atap, bukan di jendela, tetap di depan pintu rumah. Genta menahan napas. Kemudian terdengar suara tawa kecil yang terdengar seperti suara anak perempuan yang sedang bermain. Pak Surya segera meraih lentera kecil dan mematikan lampu utama. Dia berada di luar, kata Pak Surya dengan suara bergetar. Jangan membuka pintu apapun yang terjadi. Terdengar ketukan halus, lalu suara anak kecil berkata pelan, Ayah, pulang. Genta membeku, itu bukan suara asing, itu suara persis seperti adiknya yang meninggal bertahun-tahun lalu. Pak Surya menutup telinganya sambil bergumam, itu bukan adikmu. Dia meniru suara yang paling kau rindukan. Jangan jawab. Suara itu terus memanggil. Lemah, lirih, namun jelas, Ayah, tolong aku. Genta merasakan dadanya sesak. Ia hampir bangkit untuk membuka pintu. Namun sebelum ia bergerak, ketukan itu terhenti. Tiba-tiba terdengar suara sesuatu berlari cepat melewati dinding luar rumah, disusul suara tawa anak kecil memanjang yang menghilang perlahan ke dalam hutan. Setelah beberapa menit berlalu, barulah Pak Surya bicara, kau sudah menarik perhatiannya. Besok, sebelum malam ketiga, kau harus pergi.
Tapi Genta tidak pergi, rasa penasaran dan keinginannya menyelesaikan penelitian membuat Genta mengambil keputusan sendiri. Ia justru pergi ke tepi hutan tempat cerita itu berasal. Di sana ia menemukan sebuah batu besar yang bentuknya seperti nisan tanpa nama. Di tanah sekitar batu itu ada jejak kecil yang terlihat baru. Jejak yang tidak mungkin berasal dari anak manusia, karena bentuknya sangat aneh dan tidak beraturan. Genta menyalakan perekam suara. Aku harus tahu kebenarannya, katanya. Lalu, angin kembali berhenti, suara hutan lenyap, dan dari antara pepohonan gelap, terdengar suara tawa kecil yang sangat familiar, seolah-olah ada yang berdiri di belakangnya. Bagian pertama berakhir di saat Genta perlahan menoleh, dan sebuah bayangan kecil mulai muncul dari balik batang pohon, memanggilnya dengan suara yang sangat mirip adiknya. Genta mematung. Suara itu, suara yang sudah bertahun-tahun tidak pernah ia dengar. Suara yang selama ini ia simpan dalam ingatan terdalam. Suara adik kecilnya, Dina, yang meninggal dalam kecelakaan ketika umur 7 tahun. Ayah, tolong aku. Suara itu kembali memanggil. Semakin dekat, seolah berjalan pelan menghampiri. Ketika Genta menoleh perlahan, ia melihat sosok kecil berdiri di antara dua pohon besar. Tubuhnya kecil, rambutnya panjang melewati bahu, namun wajahnya tidak terlihat jelas karena tertutup bayangan hutan. Yang membuat Genta terpaku adalah baju yang dipakai sosok itu, persis baju adiknya saat terakhir kali mereka bertemu. Namun langkah kecil sosok itu tidak meninggalkan suara, seolah ia berjalan tanpa benar-benar menyentuh tanah. Dina? Genta tanpa sadar menyebut nama itu. Sosok tersebut menoleh. Kepalanya bergerak lambat, terlalu lambat untuk ukuran manusia. Lalu ia tersenyum kecil. Senyum yang membuat suasana hutan terasa jauh lebih dingin daripada malam biasanya. Tawa kecil terdengar pelan, dan di detik itu, Genta sadar satu hal, yang berdiri di hadapannya bukan adiknya. Kejaran di HUTAN, sosok kecil itu tiba-tiba melangkah cepat, jauh lebih cepat dari anak kecil manapun. Genta refleks mundur beberapa langkah, tetapi suara tawa itu semakin dekat. Genta berlari sekuat tenaga, senter di tangannya menari-nari, menerangi pepohonan gelap yang tampak semakin padat. Dia berlari sambil mencari arah kembali ke dusun. Namun suara langkah kecil itu terus mengikuti dari belakang. Tok. Tok. Tok, tawa lirih menyusul, lalu suara yang menyerupai suara adiknya memanggil lagi. Bang, tunggu aku. Genta menutup telinganya sambil terus berlari. Mengingat pesan Pak Surya, jangan pernah menoleh saat kau mendengarnya memanggil. Pohon-pohon tampak sama. Jalan setapak seolah berubah. Arah pulang terasa hilang. Namun Genta terus berlari walaupun napasnya mulai tersengal. Di sela kepanikan itu, ia melihat cahaya kecil. Sebuah lentera. Ia mendekat, dan ternyata Pak Surya berdiri di sana dengan wajah tegang. Kesini. Cepat, teriak Pak Surya. Genta langsung berlari ke arahnya. Sesaat setelah ia melewati Pak Surya, suara tawa kecil itu hilang begitu saja, seolah terputus. Pak Surya mengangkat lentera tinggi-tinggi. Kita harus pergi sekarang sebelum dia menemukan kita lagi. Kembali ke dusun. Kebenaran akhirnya TRBONGKR di rumah Pak Surya. Genta duduk sambil menenangkan diri. Keringat dingin masih menetes di pelipisnya. Pak Surya akhirnya membuka cerita yang selama ini ia sembunyikan dari pendatang. Sosok yang kau lihat itu bukan hantu biasa. Ia adalah arwah anak dari perempuan yang dulu meninggal di hutan. Karena ibunya pergi tanpa sempat melahirkan, arwah anak itu tidak pernah memiliki nama dan tidak pernah benar-benar tumbuh. Genta menyimak, namun pikirannya masih dipenuhi kejadian barusan. Lalu, kenapa ia meniru suara adikku? Karena ia tidak tahu siapa dirinya. Ia meniru suara siapapun yang ia rasa punya hubungan kuat dengan orang yang melihatnya. Ia ingin diakui sebagai anak. Ia mencari sosok yang ia anggap sebagai keluarganya. Pak Surya berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Masalahnya, jika seseorang merespons panggilannya, ia akan mengikutinya selamanya. Genta bergidik, terungkap. Alasan anak Kunti Moencewel Mak Raminah kembali dipanggil ke rumah Pak Surya untuk membantu menjelaskan hal yang lebih dalam. Menurutnya, anak Kunti tidak pernah bermaksud menyakiti siapapun. Ia hanyalah arwah yang tidak tenang, yang terjebak di antara dua keadaan, tidak hidup, tidak juga benar-benar meninggal. Yang paling berbahaya bukan kehadirannya, tetapi ketika seseorang menanggapi panggilannya. Karena itu berarti anak Kunti menganggap orang tersebut sebagai keluarganya, dan setelah itu, ia akan selalu muncul, di belakang pintu, di jendela, di sudut ruangan paling gelap, selalu memanggil. Selalu menunggu seseorang membuka pintu. Genta mulai menyadari kesalahan besar, ia sudah memanggil nama, Dina. Itu berarti anak Kunti mengira Genta adalah kakaknya. Malam ketiga, malam yang paling BRBAHYA, malam ketiga diyakini sebagai malam paling kuat untuk kemunculan anak Kunti. Mak Raminah dan Pak Surya menyiapkan berbagai hal untuk melindungi rumah, termasuk menutup setiap ventilasi dan mematikan lampu. Genta duduk di tengah ruangan sambil memegang catatan penelitiannya. Ia gemetar, karena suara tawa anak kecil mulai terdengar lagi. Kali ini jauh lebih dekat, sesuatu menggores dinding rumah dari luar, tidak keras, hanya suara gesekan pelan, seperti jari kecil menggaruk permukaan kayu. Tok. Tok. Tok, pintu diketuk 3 kali. Bang, buka pintu. Genta memejamkan mata, tiba-tiba,
Sosok itu memanggil lagi, kali ini tepat di samping jendela. Aku kedinginan, Pak Surya dan Mak Raminah menahan napas. Suara itu berpindah cepat ke atap rumah. Langkah kecil berlari ke sana kemari, tawa lirih terdengar seperti sedang bermain, namun puncaknya datang ketika suara itu tepat berada di belakang pintu kamar tempat Genta duduk. Tok tok tok. Bang, aku di sini. Pintu gemetar pelan dan perlahan, gagangnya bergerak sendiri. Genta menahan napas, ketakutan menyadari bahwa sosok itu kini berusaha masuk. Kemunculan penuh anak KWNT tanpa ada suara apapun, lampu lentera mendadak padam. Ruangan menjadi gelap hanya dalam sekejap. Lalu, dari balik pintu, suara kecil itu berubah. Bukan lagi suara adiknya. Bukan suara anak kecil, suara itu menjadi datar, hampa, seakan berasal dari ruang kosong. Aku sudah menemukanmu. Dalam kegelapan pekat, sebuah bayangan kecil muncul di celah pintu yang terbuka sedikit. Tangan kecil pucat meraih masuk, dan untuk pertama kalinya, Genta melihat bentuk wajahnya. Wajah seorang anak perempuan yang seharusnya cantik, tetapi tampak tidak lengkap, seperti sosok yang belum sempurna menjadi manusia maupun arwah. Mata anak Kunti memandang Genta tanpa emosi. Ia tersenyum kecil. Bang, jangan tinggalkan aku. Genta perlahan mundur, namun sosok itu masuk semakin jauh ke dalam ruangan, semakin dekat, semakin jelas, dan di detik itulah, cerita bagian kedua berakhir. Ruangan itu gelap total ketika pintu kamar Genta perlahan terbuka. Hanya suara nafas kecil yang terdengar, terputus-putus, seperti suara anak kecil yang baru selesai berlari. Namun tidak ada langkah apapun, seakan sosok itu melayang, bukan berjalan. Genta menempel ke dinding, tubuhnya gemetar. Ia menahan napas ketika tangan pucat itu meraih ambang pintu. Jari-jarinya panjang dan kurus seperti ranting pohon muda. Mak Raminah hanya berbisik pelan dari luar kamar, jangan jawab apapun. Jangan sebut nama siapapun. Namun suara anak Kunti justru semakin dekat. Bang, aku sudah lama menunggumu. Kata-katanya terdengar seperti bisikan lembut yang bercampur sedih, dan dalam sekejap, sosok kecil itu muncul sepenuhnya di dalam kamar. Wujudnya utuh namun tidak sempurna. Rambut panjang menutupi sebagian wajah, kulit pucat seperti daun lontar, dan bajunya lusuh seakan usang bertahun-tahun. Tapi wajah itu terlihat berubah-ubah seperti sedang mencari bentuk yang paling disukai oleh orang yang melihatnya. Genta bisa merasakan hawa dingin seperti kabut malam menyelimuti ruangan. Sosok itu mendekat dengan tubuh sedikit membungkuk, matanya menatap tajam dengan sorot yang tidak bisa dipahami. Ketika jarak mereka tinggal beberapa langkah, anak Kunti berhenti. Ia mengangkat wajahnya sedikit. Bang, temani aku, jangan pergi lagi. Suaranya perlahan berubah. Dari suara anak kecil, menjadi suara orang dewasa, kemudian kembali lagi menjadi suara adik Genta. Seolah ia mencoba menemukan suara yang paling bisa memikat Genta, tubuh Genta gemetar. Sebagian dirinya ingin lari, tetapi bagian lain merasa iba. Ada kesedihan mendalam pada sosok itu, walau diselimuti kengerian. Namun sebelum Genta merespon, Mak Raminah tiba-tiba menggedor pintu dengan keras dari luar. Jangan lihat matanya. Dia sedang mengikat jiwamu. Genta tersentak, ia memalingkan wajah tepat saat anak Kunti berusaha menyentuhnya. Tangan kecil itu terhenti di udara, lalu perlahan turun, dan tawa lirihnya berubah mendatar, hampir seperti kecewa. Anak Kunti berbisik, kau tidak sayang padaku. Seperti yang lainnya, hawa dingin mendadak berubah menjadi hembusan angin kuat yang membuat pintu bergetar. Lalu dalam sekejap, sosok itu menghilang seperti asap ditiup angin. Pak Surya dan Mak Raminah masuk ke kamar, wajah mereka pucat. Suara mereka bergetar, kau hampir terikat olehnya, kata Pak Surya. Jika kau menatap matanya, ia akan mengenalimu sebagai keluarganya. Setelah itu ia tidak akan pernah pergi. Genta duduk dengan lemas, lalu apa yang harus aku lakukan? Dia sudah mengikutiku sejak hari pertama. Mak Raminah menatap Genta dengan empat kata yang membuat ruangan semakin dingin. Dia belum selesai denganmu. Pak Surya akhirnya menceritakan kebenaran yang lebih dalam. Anak itu mencari sosok yang bisa menggantikan ibunya. Ia tidak memahami konsep keluarga. Ia hanya mengikuti siapapun yang memiliki luka sedih paling kuat. Genta terdiam, ia tahu luka sedih apa yang dimaksud, kepergian adiknya, emosi itu mengundangnya. Lanjut Pak Surya. Sosok anak Kunti tidak menyerang manusia, tapi ia terus mengikat mereka dengan perasaan rindu. Mak Raminah menambahkan, jika ia menganggapmu sebagai kakaknya, ia akan terus datang. Bukan untuk mencelakai, tetapi karena ia takut sendirian. Walau tampak mengerikan, kebenaran itu menyimpan rasa iba. Anak Kunti hanyalah arwah anak yang terputus takdirnya, tidak pernah sempat melihat dunia, namun bahaya tetap nyata. Jika seseorang terlalu dekat dengannya, jiwa orang itu bisa ikut tersesat, hidup di antara dunia manusia dan dunia arwah. Dusun Merang sepakat melakukan penjagaan. Lampu-lampu dimatikan, pintu-pintu digembok, dan semua orang diminta berdiam di rumah masing-masing. Namun bagi Genta, malam ini berbeda. Ia tahu anak Kunti akan datang. Pada tengah malam, angin kembali berhenti. Langit gelap tanpa bintang, lalu terdengar suara familiar. Bang, aku di luar.
Suara itu sangat dekat, tepat di depan pintu. Tok, pintu berguncang, tidak keras namun berulang-ulang, seperti anak kecil yang meminta dibukakan pintu rumah. Genta berdiri, menatap ke arah pintu yang bergetar. Aku tidak bisa membuka pintu, kau bukan Dina. Suara itu berhenti, sunyi, namun kemudian, suara tangis terdengar pelan, sangat pelan, seperti suara anak kecil yang tersesat. Kalau begitu, aku pulang sendiri. Perkataan itu membuat bulu kuduk Genta berdiri, karena anak Kunti tidak punya rumah, tidak punya tempat pulang. Dan jika ia berkata demikian, itu berarti ia sedang mencari rumah baru. Tiba-tiba jendela bergetar hebat, sementara di luar, sesuatu bergerak cepat mengitari rumah, ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Langkah kecil itu berpindah-pindah, seolah mencari celah untuk masuk. Genta, Pak Surya, dan Mak Ramina hanya bisa menahan nafas. Lalu, semua suara berhenti, hening total. Setelah beberapa detik, dari atap rumah terdengar suara lembut, "Bang, aku sudah di sini." Genta sadar anak Kunti tidak akan berhenti, bukan karena ingin mencelakai, tetapi karena takut sendirian. Jika dibiarkan, ia akan terus mengikuti Genta seumur hidup. Muncul di malam hari, mengetuk pintu, memanggil dengan suara adiknya, bahkan mungkin mengambil tempat di sudut yang tidak terlihat. Hanya ada satu cara agar ia pergi dengan tenang. Memberikan pengakuan tanpa membuka pintu atau kontak langsung. Dengan suara pelan namun tegas, Genta berkata, "Aku bukan kakakmu, tapi aku mendoakan agar kau menemukan jalanmu." Hening. Lalu terdengar suara seperti hembusan napas terakhir, tawa kecil yang sedih, dan langkah kecil berjalan menjauh, satu demi satu. Hingga suara itu lenyap di tengah malam, angin kembali bertiup, daun-daun bergoyang, suara serangga terdengar kembali, dan untuk pertama kalinya dalam 3 malam, dusun Merang kembali bernapas. Pagi tiba, langit cerah. Tidak ada tanda-tanda kemunculan anak Kunti. Mak Raminah berkata bahwa sosok itu akhirnya mengerti bahwa Genta bukan keluarganya. Pak Surya menambahkan bahwa arwah itu akhirnya memilih untuk kembali pada tempat asalnya. Hutan, tempat di mana ibunya dulu ditemukan. Genta meninggalkan dusun itu beberapa hari kemudian, membawa pulang penelitian yang jauh melampaui dugaan awalnya. Namun sebelum ia pergi, Pak Surya memberi pesan. Jika suatu malam angin berhenti dan dunia terasa terlalu sunyi, itu berarti ia sedang berjalan. Bukan untuk mencari keluarga, tetapi untuk memastikan ia tidak sendirian. Genta mengangguk. Ia tahu cerita ini akan selalu menjadi bagian hidupnya, dan hingga sekarang, ia masih mengingat suara itu. Suara langkah kecil yang perlahan pergi. Setelah kembali ke kota, Genta berusaha hidup normal lagi. Ia kembali kuliah, menulis laporan penelitian, dan mencoba menghapus pengalaman menyeramkan itu dari pikirannya. Namun setiap ia membuka laptop dan menatap halaman kosong, ia merasa seolah seseorang memperhatikannya dari belakang. Awalnya ia mengabaikan perasaan itu, namun makin lama, ada kejanggalan yang tidak bisa ia abaikan. Malam-malam di apartemen barunya terasa terlalu sunyi. Padahal ia tinggal di daerah ramai, tetangga kiri kanan sering terdengar lewat pintu. Namun setelah ia pulang dari dusun Merang, suara-suara itu menghilang pada jam tertentu. Tepat jam 12 malam, dan selalu menjelang tengah malam. Angin di luar berhenti sesaat, hanya beberapa detik, tapi cukup membuat Genta kembali merasakan ketegangan yang ia rasakan di desa. Walau begitu, ia tetap yakin bahwa anak Kunti sudah pergi. Ia percaya malam sunyi hanyalah kebetulan. Sampai suatu hari, sebuah kejadian kecil membuat darahnya membeku. Sore hari, saat Genta pulang, ia menemukan sebuah surat tanpa nama pengirim. Kertasnya tebal dan sedikit kusam. Tulisan tangan di depannya hanya berkata, "Untuk Genta." Genta membuka surat itu dengan perlahan. Isinya singkat, "Ada yang kembali mencarimu. Jangan pulang terlalu malam." Pak Surya, hati Genta langsung berdebar keras. Kenapa Pak Surya menulis begitu? Bukankah semuanya sudah selesai? Bukankah anak Kunti sudah pergi? Genta mencoba menghubungi nomor Pak Surya, tetapi tidak aktif. Ia mencoba menghubungi warga lain yang ia kenal, juga tidak ada yang merespon, seolah dusun itu tiba-tiba hilang dari dunia. Malam itu hujan turun deras. Genta duduk di kamar sambil memeriksa catatan penelitiannya. Saat sedang membaca ulang bagian tentang malam-malam tanpa angin, tiba-tiba, seluruh suara hujan lenyap, tidak ada tetesan, tidak ada angin, tidak ada suara kendaraan di jalan, seperti dunia terhenti. Genta memejamkan mata, tidak mungkin, ia sudah mengakhirinya. Namun kemudian, dari arah dapur, terdengar suara benda kecil jatuh. Teks, suara seperti batu kecil ditarik di atas lantai. Lalu diikuti tawa lirih seorang anak, pendek, pelan, mirip suara yang dulu membayangi malam-malam di dusun Merang. Genta berdiri perlahan, hanya satu kalimat yang muncul dalam kepalanya. Tidak mungkin. Dia sudah kembali. Tawa lirih itu perlahan bergerak ke arah lorong depan kamar, lalu terdengar suara langkah kecil yang nyaris tidak terdengar, sangat mirip dengan suara dulu di atap rumah Pak Surya. Tok! Genta mendekat ke pintu kamar dengan napas bergetar dalam diam. Ia meraih gagang pintu dan menempelkannya ke telinganya. Detik itu juga, suara kecil memanggil dari luar pintu. "Bang, aku sendirian." Suara itu sama seperti ketika ia berada di dusun Merang, namun kini suaranya lebih sedih, lebih jauh, seperti sedang merindukan sesuatu yang hilang. "Bang,
tolong aku. Genta merasa tubuhnya melemas. Ia menahan diri agar tidak merespons, namun yang paling membuatnya ketakutan adalah suara berikutnya. Suara itu berubah, menjadi suara adiknya lagi. Bang, kenapa waktu itu kau tinggalkan aku? Air mata Genta jatuh tanpa ia sadari. Sosok itu tahu bagian terdalam dari kesedihannya. Ketika ia tidak menjawab, suara itu berubah menjadi lebih lembut, lebih memohon. Kalau kau tidak buka pintunya, aku tunggu sampai kau siap. Lalu langkah kecil itu perlahan menjauh. Tawa lirih mulai meredup dan angin kembali bertiup. Genta terduduk, sadar satu hal. Anak Kunti belum benar-benar pergi. Ia hanya memberi jarak, menunggu. Hingga seseorang membutuhkannya kembali. Besok paginya, Genta nekat menghubungi. Kembali warga dusun, berulang kali gagal, sampai akhirnya satu nomor diangkat, suara perempuan tua, pelan namun jelas. Mak Raminah, Mak. Anak Kunti kembali di sini, kata Genta dengan suara bergetar. Mak Raminah terdiam lama, lalu ia berkata, dia tidak datang untuk menakuti, Nak. Dia datang ketika kau sedang memanggilnya dalam hati. Genta membeku. Aku tidak pernah memanggilnya. Kesedihanmu, rindumu pada adikmu, itulah panggilannya. Mak Raminah melanjutkan dengan suara yang lebih tegas, anak itu akan pergi kalau kau berdamai dengan masa lalumu. Ia tidak jahat, ia hanya tersesat menemukan jalan pulang. Genta melihat ke jendela, hujan berhenti, langit tanpa abu-abu dan untuk pertama kalinya, ia menyadari anak Kunti bukan datang untuk menakutinya. Tetapi karena ia merasakan kesedihan yang sama, kesedihan dua anak yang kehilangan keluarga, satu manusia, satu arwah. 2 minggu berlalu, malam-malam Genta tidak lagi sunyi dalam cara yang menakutkan. Walau sesekali ia masih mendengar langkah kecil atau tawa lembut, ia tidak lagi ketakutan. Ia hanya menutup mata dan berkata dalam hati, aku sudah memaafkan. Diriku, kembalilah dengan tenang. Dan sosok itu tidak muncul lagi, namun, suatu malam ketika Genta hendak tidur, jendela kamarnya tiba-tiba terbuka sedikit. Angin malam masuk perlahan di luar jendela, pada lantai balkon kecil, tampak jejak kaki kecil yang baru, kecil, singkat, dan mengarah pergi, seolah sebuah sosok kecil akhirnya meninggalkan tempat itu. Dan benar-benar menemukan jalannya. Tok, suara langkah kecil terakhir terdengar di kejauhan, tidak menakutkan, hanya seperti salam perpisahan, dan setelah itu, tidak pernah terdengar lagi. Hening malam semakin menebal. Hutan kecil di belakang rumah Bu Ratri kini terasa seperti ruang tertutup tanpa batas. Tak ada angin, tak ada suara burung malam. Bahkan suara dedaunan pun seperti menahan napas. Adit berdiri di depan pekarangan, wajahnya pucat, matanya memandang lurus ke arah tempat gelap di mana Rara terakhir kali terlihat. Sementara Dina menangis tanpa suara, kedua tangannya menutupi mulut agar tidak berteriak. Separuh karena takut, separuh lagi karena tidak ingin memancing sesuatu yang mungkin masih mengawasi mereka. Bu Ratri, dengan napas berat dan langkah gemetar, maju ke depan. Ada yang harus kalian tahu, ucapnya pelan. Anak Kunti tidak selalu muncul sebagai wujud menakutkan. Terkadang, dia meniru. Terutama kalau dia menyukai seseorang. Dina menatapnya dengan mata membesar. Menyukai? Apa maksudnya? Dia bisa meniru suara, langkah, bahkan wujud anak kecil, jawab Bu Ratri. Supaya seseorang mendekat tanpa curiga. Adit teringat sesuatu. Suaranya bergetar. Tadi, aku mendengar Rara memanggilku dari arah pohon kelapa. Tapi waktu kulihat, dia sudah tidak ada. Karena itu bukan Rara, bisik Bu Ratri. Dina menjerit kecil, langsung menutup mulutnya lagi. Bu Ratri mengibas tangan, memberi isyarat agar semua tetap tenang. Kita harus memanggil namanya, tapi tidak boleh lebih dari 3 kali. Kalau lebih dari itu, makhluk itu akan menirukan kita. Adit menelan ludah. Kalau Rara menjawab, itu berarti dia masih hidup. Mereka bertiga berdiri membentuk setengah lingkaran, memandang gelap pekarangan yang hanya diterangi cahaya lampu rumah yang redup. Malam itu terasa seolah waktu berhenti bergerak. Bu Ratri mulai menghitung. 1. Dia mengangguk pada Adit. Adit menarik napas panjang. Rara, kamu di mana? Tidak ada jawaban. Hanya kesunyian yang menyiksa. Bu Ratri memberi isyarat lagi. 2. Dina maju setengah langkah, suaranya bergetar. Rara, tolong jawab. Angin tiba-tiba bergerak. Hanya satu hembusan. Tapi itu cukup membuat mereka bertiga saling berpandangan tegang. Masih tidak ada suara. Lalu giliran yang ketiga. Bu Ratri menatap Adit dan Dina secara bergantian. Ini yang terakhir. Setelah ini kita tidak boleh memanggilnya lagi. Adit memejamkan mata. Rara, kalau kamu dengar, jawab. Keheningan menggantung selama beberapa detik sampai akhirnya,
SSSSTTT, suara itu muncul pelan, sangat pelan. Seperti bisikan yang tidak ingin terdengar tapi jelas bukan suara Rara. Dina mundur beberapa langkah, menutup mulut, hampir terjatuh. Bu Ratri langsung mencengkeram lengan Adit agar dia tidak berlari ke arah suara itu, karena dari balik kegelapan, sesuatu mulai muncul, langkah kecil, seret pelan, lalu sebuah siluet anak kecil keluar dari antara pohon. Kelapa, Adit langsung mengenal bentuk itu, Rara. Dia hampir berlari, tapi Bu Ratri menahan dengan kuat. Lihat baik-baik, kata Bu Ratri, siluet anak itu berdiri diam, tapi sesuatu tidak wajar, rambutnya terlalu panjang, hampir menyentuh tanah, tubuhnya seperti bergoyang tanpa angin, dan kepala kecil itu sedikit miring ke kanan, terlalu miring untuk ukuran manusia. Siluet itu memanggil dengan suara datar. Kak, tolong aku. Bukan suara Rara, itu suara lain yang dipaksa agar terdengar seperti anak kecil. Dina langsung menangis ketakutan, Adit merasa. Seluruh tubuhnya membeku, Bu Ratri memeluk keduanya. Itu bukan manusia. Itu dia. Anak Kunti. Siluet itu tiba-tiba melangkah maju, gerakannya patah-patah, seperti boneka kayu yang sendinya rusak, dan saat cahaya lampu dari teras mengenai wajahnya sedikit, mereka melihat wajah itu bukan wajah Rara, wajah pucat dengan mata hitam pekat tanpa kelopak, mulut kecil yang robek sedikit ke samping, dan senyum yang tidak seharusnya dimiliki anak kecil. Makhluk itu berhenti. Lalu berkata, Kak, ikut aku, agar Rara tidak sendirian. Dina memekik, Adit jatuh terduduk, Bu Ratri menatap makhluk itu tanpa berkedip. Dia belum mendapatkan anak itu. Tapi dia mencoba menukar. Menukar apa? Tanya Adit gemetar. Menukar kalian. Makhluk itu tersenyum lebih lebar, kepalanya bergerak patah ke kiri. Pilih salah satu. Suara itu membuat bulu kuduk berdiri, bukan suara manusia, bukan suara anak kecil, tapi suara kosong, seperti keluar dari ruang yang tidak ada. Rara hilang, dan kini makhluk itu menginginkan pengganti. Malam itu belum berakhir. Dan sesuatu yang lebih gelap menunggu mereka di belakang pohon-pohon itu.